Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pendengar, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membicarakan soal puasa. Bagian puasa itu puasa mulut, baik dalam istilah ataupun dalam yang sebenarnya. Sahabat pendengar, orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Ia juga harus menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan dosa. Di antara anggota tubuh yang harus dijaga dan diajak berpuasa adalah lisan atau mulut kita. Mulut adalah jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Apabila orang mampu menjaga mulutnya dari menyakiti orang lain dan digunakan untuk kebaikan, maka mulut akan mengantarkan kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, apabila mulut diumbar untuk menyakiti orang dan berbuat berbagai kemungkaran, maka mulut akan menjerumuskan kita kepada kehancuran serta kehinaan dunia dan akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'az untuk menjaga mulutnya. Mu'az kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena ucapan kami?" Rasulullah menjawab, "Sakilatka ummuka wahal yakubun nasi wala wujuhihim fi jahannam illa hasa widu al-sinatihim." Celaka ibumu, hai Mu'az, manusia tidaklah ditelungkupkan di atas wajah mereka ke dalam api neraka, kecuali karena hasil panenan lidah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat pendengar, kemampuan seorang dalam menjaga mulutnya menunjukkan ketinggian budi pekertinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah orang Muslim yang paling baik?" Beliau menjawab, "Seseorang yang orang-orang Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan atau tangannya." Oleh karena itu, kesadaran para salafus saleh tentang pentingnya puasa mulut ini menjadikan mereka sangat hati-hati dalam berbicara. Mereka tahu betul konsekuensi dari apa yang diucapkan. Mereka berpikir sebelum mengucapkan perkataan. Kalau harus berkata, maka secukupnya saja. Suatu ketika Abu Bakar pernah memegang lidahnya sembari menangis dan berkata, "Ini yang telah mendatangkan banyak hal padaku." Ibnu Mas'ud berkata, "Demi Allah, tidak ada di dunia ini yang lebih berhak dijaga lebih lama daripada lidah." Sahabat pendengar yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Jadi di bulan puasa salah satu yang dididik adalah mampu menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan puasa. Orang yang berpuasa harus mampu menjaga lisan dari berdusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok, melaknat, mencela, bersaksi palsu, merendahkan orang lain, berkata mengada-ada, dan lain-lain. Karena semua itu bisa menyia-nyiakan ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta,
maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Termasuk dalam menjaga mulut adalah meninggalkan segala perbuatan yang bisa keluar dari mulut. Misalnya cepat marah dan emosi hanya karena sebab sepele. Dalam kondisi semacam ini, seseorang harus segera sadar bahwa ia sedang puasa. Jika Anda atau kita diuji dengan seseorang yang jahil atau pengumpat, jangan membalas dia dengan perbuatan yang serupa. Nasihati dan tolaklah ia dengan cara yang lebih baik. Sahabat pendengar, Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara, karena betapa banyak orang yang menyesal lantaran bicara, dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara, sedangkan pikirannya tidak mau jalan. Kalau dalam bahasa kita, sebagian orang yang mengistilahkan mulutmu adalah harimaumu. Semoga kita semua mampu menahan mulut kita dari segala ucapan yang tidak diridhoi Allah, baik selama nanti melaksanakan puasa di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan nanti. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Nasrullah patang qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.